Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Gaji suami UMR, istri jangan pamer. Nah nanti juga istri juga harus pintar ya mengelola gaji suami hingga jadi berkah. Itu nanti akan dilanjutkan tausiahnya bersama Ahilman. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu ada pertanyaan dari netizen, dari jamaah yang ada di rumah yang masuk ke akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada dari @mutiara kerang. Assalamualaikum Ahilman dan Abang Bedu. Kan katanya istri itu harus jago hitung-hitungan biar keuangan rumah tangga stabil. Nah, aku tuh tegas banget ya soal gaji suami yang ngepas UMR banget. Jadi aku kasih suami 700.000 buat uang sakunya selama sebulan. 700.000. Uang saku suami 700.000 sebulan. Andaikan uang sakunya udah habis padahal masih tengah bulan, ya aku nggak kasih uang lagi. Rasain punya istri kayak gitu. Sama kayak istri saya. Tapi sekarang dapat saya kosong. Kalaupun suami minta karena ada kebutuhan, tetap aku nggak akan beri. Bisa sama ini ya, persis banget. Iya. Terus kalau mau pergi kerja, aku minta suami naik angkot aja biar murah. Aku juga bawain bekal buat suami biar dia nggak keluar uang makan. Nah, menurut AA, apakah sikapku kepada suami ini keterlaluan? Salah. Terlalu ini terlalu. Istrinya terlalu ini. Tapi kan ini aku lakukan semata-mata agar gaji suami cukup buat sebulan. Enggak ini sadis. Kata Mutiara Kerang bukan saya. Silakan Bunda. Ayo jawab. Ini keterangan yang sering dianggap benar padahal menurut AA, sepengetahuan AA salah. Jawab. Ada istilah uang suami, uang istri, uang istri, uang. Oh, pantesan ya suami kesiksa. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Jawabannya itu keterangannya benar apa salah? Mulai hari ini jangan dilazimkan itu sesuatu yang benar, padahal itu salah. Benerin, boleh? Uang istri adalah uang istri, benar? Uang suami adalah uang suami. Tapi di balik uang suami ada hak istri. Jelas? Jadi bukan semua uang suami milik istri. Terus bukan begitu. Kalau begitu memahaminya, istri boleh semena-mena sama suami, enggak boleh. Uang suami itu uang suami, tapi wahai suami harus ngerti di balik uang suami ada hak siapa? Istri. Bukan berarti uang suami diambil semua. Itu namanya bukan istri. Apa namanya itu? Pelakor. Jadi gimana? Mohon maaf ya, kalau ada yang bertanya seperti demikian, istrinya sungguh terlalu nyiksa itu, nyakitin diri, betul? Harusnya gimana? Catat contoh.
Pertama, seorang istri boleh minta sama suami untuk kebutuhan keluarga. Boleh? 3 biasanya. Sandang, pangan, papan. Tuh 2, 3. Sandang, pangan, papan. Sandang yang dipakai. Betul? Buat baju, buat celana, apalagi yang dipakai sama kita. Sabun, apalagi? Iya pokoknya itulah yang dipakai. Boleh minta sama suami? Yang kedua pangan, urusan apa? Makan. Kebutuhan kira-kira sebulannya berapa? Boleh minta sama suami? Boleh. Yang ketiga papan, urusan rumah. Bayar listrik, bayar air, bayar listrik, bayar air, bayar gas. Betul? Semua urusan rumah boleh minta sama suami. Sandang, pangan, papan. Termasuk kalau istri pengen beli skincare, boleh. Istri pengen merawat diri, boleh. Istri pengen mempercantik diri, boleh. Silahkan minta sama suami, tapi ingat harus diukur kemampuan suami. Betul? Setelah itu selesai. Tapi kan ada uang seragam majelis taklim, ada uang arisan, ada uang jalan. Nah, berarti yang dikasih jatah jajan teh bukan suami, tapi yang dikasih jatah jajan tuh istri. Kalau begini kondisinya, suami jadi nggak punya harga. Seperti saya. Bukan. Jadi kalau dikit-dikit harus minta ke istri, di mana harga diri suami? Justru suami harus punya harga diri. Suami yang kasih tahu ke istri, sayang. Iya bunda. Kok iya bunda? Kan bapak yang ngasih. Yang ngasih. Saya banyak pikiran. Ya. Maaf. Ya. Sayang. Iya papa. Ini ada uang. Alhamdulillah. Berapa? 15.000. Istri yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Saya tahu gaji suami cuma 750.000. Jadi dicatat kebutuhannya. Makanya istri bikin laporan keuangan. Bilang sama suami, ayah ini loh kebutuhan kita setiap bulan. Jadi kita sebagai istri yang jadi bendaharanya. Tapi tetap yang kepalanya adalah siapa? Suami. Kata suami teh jangan beli itu. Jangan. Beli ini aja. Kata suami teh kan sekarang bulan Juli anak-anak baru masuk sekolah lagi, daftar ulang, coba dipastikan kebutuhannya. Betul? Itu suami. Makanya suami kudu punya ilmu tentang keuangan, istri juga kudu sadar diri tentang keuangan. Ujungnya kalau begitu yang kita kejar bukan banyaknya, tapi yang kita kejar berkahnya. Betul nggak? Punten, kalau suami nanya uangnya kemana aja selama ini, boleh nggak tuh suami? Boleh, gitu? maka dibikin laporan. Istri suka udah marah duluan. Nggak percaya amat sih kalau gitu, udah nggak usah lah ngasih uang lagi gitu kadang-kadang. Nah, itu berarti pentingnya seorang suami mendidik diri untuk jadi pemimpin yang disegani oleh istri. Betul nggak? Jadi suami teh kudu punya ketegasan, jangan mau direndahkan, tapi juga jadi istri kudu punya alasan yang menguatkan. Ayah, kamu teh kerja yang benar ya. Ini kebutuhan kita ya, lihat ya. Astagfirullahaladzim. Banyak ya. Ini kita sebulan, kebutuhan kita sebulan ini. Iya. Gaji ayah cuma segini. Iya. Dari mana ayah tahu selama ini mama nyari? Ya Allah. Mama pinjem ya. Pantes ayah diteror. Nah, berarti
Yang dikejar bukan banyaknya tapi berkahnya. Betul? Istri belajar menghargai suami. Setuju? Suami belajar mencukupi kebutuhan istri. Setuju? Jangan sampai istri minta-minta sama kita. Justru sebelum dia minta kita sudah ngerti perasaan istri kita. Betul? Begitu sebaliknya, wahai istri, jangan hinakan suamimu. Berapapun yang dia berikan, tetap ucapkan terima kasih kepada suamimu. Betul? Insya Allah suami yang mengerti, istri yang mengerti akan mengantarkan kebaikan di rumah tangga tersebut. Mudah-mudahan ya kita menjadi orang yang merasa cukup dan bisa memahami perasaan pasangan kita. Insya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Jelas sekali Bu ya, apa yang tadi Hilman sampaikan, bagaimana kita menjadi seorang istri, fungsinya seperti apa yang bisa harus dimaksimalkan. Mengelola keuangan bukan berarti menguasai keuangan. Karena uang suami milik suami, tetapi sebagai suami ingat ada hak istri yang harus diberikan. Kebutuhan, sandang, pangan, papan gitu ya. Oke, sekarang kasih kita lagi siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang nguasain uang suami? Habis suaminya uangnya pegang kakep terus uang suaminya. Gak ada ya. Silakan, ini oke Ibu, silakan. Oh Ibu orangnya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masturoh dari Majlis Taklim Ar-Raudhoh, Ciampea, Bogor. Bogor, tepuk tangan untuk orang Bogor. Saya mau bertanya, gaji suami saya di bawah UMR. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Meskipun anak-anak saya 4 butuh pendidikan, butuh biaya sehari-hari, belum juga butuh tak terduga seperti ada keluarga yang sakit atau ada keluarga yang butuh ada bantuan. yang betul yang tidak terduga lah. Iya. Tapi di balik itu saya mesti bisa mengelola keuangan suami saya di bawah UMR itu. Iya. Meskipun saya kadang menyediakan makanan paling rendah lah istilahnya, yang murah gitu, ikan pun yang murah, tahu tempe. Mungkin saya bisa mengatur keuangan suami saya, tapi kadang anak saya suka mengeluh. Mama kenapa sih suka menyediakan yang ini terus? Kami kan perlu gizi gitu. Oh makanannya ini aja mah, anak kan perlu gizi. Gitu. Terus saya tidak mau curhatan anak saya kedengaran sama suami saya. Kadang saya suka ngomelin anak saya, gimana caranya kita harus bersyukur. Kadang di luar sana juga lebih banyak tidak seperti kita gitu. Iya. Terus kadang saya mau bilang ke suami saya tentang keuangan yang begitu kurangnya, tapi saya takut, nggak tega untuk berkeluh kesah kepada suami. Mungkin itu yang harus saya tanyakan ke AA. Nanya apa? Ibu belum nanya apa-apa tadi. Ya keluh kesah saya boleh dibilang ke suami atau itu ya. Atau apakah Ibu boleh menyampaikan keluh kesah saya, dari situasi kekurangan yang Ibu hadapi saya. karena gaji suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga Ibu dengan 4 anak yang masih sekolah, sehingga ada protes dari anak yang ingin ada pembaruan makan menu makanan atau biaya sekolah gitu. Tapi kan gaji dari suami nggak cukup. Iya. Ibu nggak ingin suami Ibu dengar, tapi Ibu ingin menyampaikan keluh kesah kepada suami. Apakah boleh?
Apa boleh Gitu ya, untuk pertanyaannya. keluh kesah ini Iya, Ibu. disampaikan ke suami. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Siti. Bunda. Jangan suka memendam perasaan sampai kita jadi sakit gara-gara perasaan itu. Di rumah tangga itu kan 80% isinya ngobrol. Betul? Maka menurut AA, ibu sampaikan saja keluh kesah anak ibu sama suami, tapi dengan catatan bukan berarti merendahkan suami. Ayah, Iya Bunda. tadi tuh anak-anak sering ngeluh sama bunda teh. Masalah apa Bunda? Iya, kita tuh kalau makan menunya itu terus. Apa sih yang Bunda kasih ke anak-anak? Ikan rebon. Ikan apa itu? Ayah baru dengar. Iya, ya ikan kecil-kecil itu. Itu nangkapnya dikagetin atau gimana? Iya. Oke, mati Iya. nih kan. Jadi anak teh ngeluh makanya itu terus gimana ya? Anak ingin makan apa Bunda? Ya yang layak dan yang lebih baik lah kira-kira menurut ayah. Mau makan kusen? Yang Nah kalau ini suaminya nggak paham ini. tenang ah. Bunda bilang kayak gitu sama suami boleh? Boleh. Yang tidak boleh gini. Ayah, Ya Bun. anak-anak teh ngeluh terus makannya. Kenapa? Kamu sadar nggak? Ya, kenapa? Aku tuh bukan gak bisa beli daging, tapi gaji kamu. Mikir kamu teh. Serang. Aku teh nyesel nikah sama kamu. Coba nikah sama yang calon polisi itu. Pasti nggak akan begini kejadian. Semua gara-gara kamu ini. Terangkanlah. Terangkanlah. Bunda. Yang nggak boleh kayak barusan. Bunda sampaikan ke suami tapi jangan merendahkan suami. Betul? Daripada bunda memendam perasaan bikin sakit, bunda sampaikan. Kata suami mungkin, tapi kan emang segini rezekinya. Emang segini gajinya. Berarti ibu kudu pinter-pinter masaknya. Kan meren ikan rebon teh bisa diganti-ganti ya. Sekarang jadi rebon goreng, besok rebon bakar. Kreativitas ya. Kreativitas. Bisa sayur rebon, bisa rebon dimasukin ke nasi jadi nasi bakar. Iya. Kan jadi peye. Bisa. Jadi kadang dari satu makanan teh bisa jadi berbagai makanan. Betul nggak? Misal dari tepung kan bisa jadi cireng, jadi cimol, jadi cipuk. Bahan dasarnya tepung, aci, tapi bisa bermacam-macam. Berarti seorang istri dan ibu kudu kreatif. Betul? Insya Allah anak-anak kita kan juga ngelihat kondisinya. Kalau anak-anak kita nggak ngerti berarti kita yang jelasin. Dan nikmat makan teh bukan dengan apa kita makan, tapi dengan siapa kita makan. Betul nggak? Tapi izin ya, bener menurut Aama kadang kebersamaan itu lebih berharga daripada kita makan di mana, betul? Karena ada fenomena orang makanannya banyak di restoran yang mahal, mohon maaf, suaminya pegang handphone sendiri, istrinya pegang handphone sendiri, anaknya sibuk sendiri. Ada yang begitu? Kadang rumah yang kecil, makanan yang terbatas, tapi ngumpul bersama itu lebih bahagia daripada rumah yang besar, masakan tersedia banyak tapi tidak ada hati yang bersama di tempat itu. Betul? Syukuri
syukuri kebersamaan dengan keluarga kita. Betul? Insya Allah Allah cukupkan kebutuhan kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik, Ibu Siti ya. Jadi dibutuhkan kreativitas Ibu Siti untuk mengakali atau mengatasi situasi ini untuk sementara. Sambil berdoa agar gaji suami mungkin bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepuk tangan buat Ibu Siti. Iya. Setelah Ibu Siti, siapa yang mau tanya? Silahkan sebelah kanan. Iya, boleh. Ya, silakan. Ya, mana sebelah mana? Oh iya, Ibu sini. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, nama saya Ulan dari Majlis Taklim Nurul Falah, Dramaga, Bogor. Bogor, tepuk tangan untuk orang Bogor. Ibu Wulan. Iya. AA, saya mau tanya. Saya sama suami saya berdebat panjang. Berapa panjangnya, Bu? Berdebat panjang masalah pendidikan anak saya. Oke. Saya mempunyai 3 anak A. Yang pertama masuk SD A, mau Masuk masuk SD. SD, ya. Yang kedua Masuk ABRI. Kembar A. Kembar, oke. Kembar ya. Yang SD ini suami saya mau masukin anak saya ke SD ITA. Ya. IT, SD ITA, SD IT. Islam terpadu. Oh ITA. Ya. ITA, oke. Sedangkan Islam terpadu. saya pengen masukin anak saya ke SDN yang biasa aja. Yang umum ya. Bukan karena saya nggak sayang anak ya, gitu. Iya. Mungkin suami saya punya pendapat masukin ke SDIT itu mungkin untuk membentuk pondasi agamanya lebih bagus. Kalau saya mikirnya ke SDN yang biasa aja. Kan saya kan masih ada 2 anak yang masih kecil, masih butuh biaya. Masih Kalau kenceng-kencengnya SDN kan, dia minum support itu kan. Terus kan saya mikirnya saya bersikukuh masukin anak yang kakaknya ini ke SDN yang biasa aja, maksudnya untuk menghemat. Karena kan gratis ya kalau nggak salah ya. Iya, maksudnya nggak terlalu aja biayanya kan. Pengeluarannya nggak terlalu Ya, banyak dibandingkan ITA tadi itu. ya saya menginikan gaji suami saja. Oke, ya. tapi izin, gaji suami cukup untuk masukin ke SDIT? Nah saya itu kalau misalkan saya dipaksakan, Cukup sih cukup. Cukup sih cukup, cuman kan saya ya pas-pasan saya ingin Alokasikan ke yang lain ya. Saya memaksakan memasukkan anak ke SDIT itu kan biayanya kan lumayan ya Ayah. Iya. Makanya saya alihkan ke SDN yang biasa aja gitu. Kan nanti lebihnya kalau misalkan dia ke SDN yang biasa aja atau dia ke SDIT untuk keperluan adik-adiknya itu kan. Ya intinya saya bisa mengatur keuangan itu gitu. Kalau misalkan saya nggak pinter-pinter ngatur keuangan itu ntar yang ada disangka istri boros gitu sama suami. Kalau kita nggak pinter-pinter ngatur keuangan ntar ujung-ujungnya diomelin gitu kan. Nah intinya apakah keputusan saya udah benar mengatur gaji suami saya? Iya, suami itu ibu. Menghemat gitu. Gitu aja. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti kita akan mencoba mendengarkan jawaban dari Ahilman untuk pertanyaan Ibu Wulan ya. Setelah ini jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV Meraih Berkah Menuju Jannah.